Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi matematika yaitu pecahan. Khususnya itu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi pertama-tama Bapak ingin mengingatkan anak-anak kembali tentang pecahan. Nah, anak-anak perhatikan kembali. Yang pertama gambar yang telah Bapak buat, anggap aja ini kue ya. Jadi ada sebuah kue, kuenya itu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian satu bagian ini anggap saja sudah Bapak makan. Nah, sekarang satu bagian yang sudah Bapak makan itu menunjukkan pecahan berapa? Ya, benar sekali. Ini menunjukkan pecahan 1/4. Nah, jadi satu bagian yang diarsir atau yang sudah dimakan. Kemudian 4-nya semua bagian dari gambar atau kue ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dalam pecahan itu ada yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, angka 1 itu adalah pembilang. Sedangkan angka 4 itu adalah penyebut. Nah, ini diperhatikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan pelajari mengenai penamaan pecahan. Nah, jadi untuk sementara Bapak ajarkan anak-anak 2 nama dari pecahan. Yang pertama seperti yang gambar pertama ini. Ada pecahan 2/3. Itu dinamakan pecahan biasa. Nah, sedangkan untuk yang di bawah ini dibaca 1/4. Pecahan ini dinamakan pecahan campuran. Nah, ini namanya pecahan 1/4 atau bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 4 kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 4, kemudian jumlahkan dengan 1. Nah, hasilnya adalah 5, sehingga pecahan biasanya itu adalah 5/4. Pembilangnya tetap ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjumlahan pecahan. Kita mulai dari penjumlahan pecahan biasa. Nah, dulu anak-anak mungkin sudah pernah mendapatkan pelajaran ini, namun sekarang Bapak ajarkan kembali. Nah, anak-anak perlu perhatikan, penyebut dari pecahan ini berbeda, sehingga ketika kita ingin menjumlahkan maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Dengan cara mencari KPK. KPK 3 dan 4. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu. Kita cari kelipatan dari 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Kemudian 4 pun sama. 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa lihat enggak angka yang sama? Ya, angka yang sama itu adalah angka 12. Sehingga KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Nah, jadi di sini kita tulis 12 dan ini juga 12. Nah, kita sudah menemukan penyebutnya. Sekarang anak-anak perhatikan, pecahan ini dan ini dia berteman atau satu pihak ya. Nah, sekarang perhatikan, 12 bagi 3 hasilnya berapa? Itu hasilnya adalah 4. Nah, maka 2-nya ini kita kalikan 4. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Sedangkan pecahan selanjutnya ini dia sepihak atau berteman ya. Sehingga ini 12 kita bagi 4, hasilnya itu adalah 3, sehingga satunya ini bisa kita kalikan 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dijumlahkan. 8 tambah 3 itu hasilnya adalah 11 per, nah 12-nya ini jangan ditambahkan, tulis saja langsung 12. Nah, sehingga hasilnya adalah 11/12. Itu untuk yang pertama. Selanjutnya
penjumlahan 3 pecahan biasa. Caranya sama, perhatikan dulu penyebutnya. Nah, ini ada 2, 3, dan 4. Ketiganya berbeda, jadi harus disamakan. Carilah KPK-nya terlebih dahulu. KPK 2, 3, dan 4 itu berapa? Nah, Bapak langsung saja, itu adalah 12. Nanti anak-anak bisa cari atau orak-orek sendiri ya. Apakah benar 12 atau tidak? Oke, sekarang sama. Kita cari dulu pecahan yang sama. Yaitu yang pertama, ini dia. 12 bagi 2, itu hasilnya adalah 6. Nah, sehingga 1 kalikan 6. 1 kali 6 hasilnya adalah 6. Terus yang kedua ini, 12 bagi 3, hasilnya adalah 4. Maka 2 ini kita kalikan 4. 2 kali 4 hasilnya 8. Dan pecahan yang selanjutnya, ini 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Sehingga 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, sekarang tinggal anak-anak jumlahkan. 6 tambah 8 tambah 9 itu hasilnya adalah, ya betul sekali, 23 per 12. Nah, karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, kita bisa ubah dia ke dalam pecahan campuran. Caranya adalah membagi 23 dibagi 12. Nah, carilah agar mendekati 23 tapi tidak lebih dari 23, sehingga Bapak berikan hanya 1. Nah, kemudian 1 kali 12 kan 12, berarti 23 kurang 12, hasilnya itu adalah 11, atau sisanya adalah 11. Nah, sekarang untuk penyebutnya itu tetap dia 12, selesai. Kemudian soal selanjutnya kombinasi, yaitu penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Untuk pecahan biasa itu tidak usah diapa-apakan, langsung aja tulis. Barulah kita tambahkan dengan pecahan campuran, tapi harus diubah ke pecahan biasa dulu. Caranya adalah 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian tambahkan 1. 6 tambah 1 hasilnya adalah 7. Dan penyebutnya adalah 3. Bisa dijumlahkan langsung? Ya, tidak. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. 2 dan 3. KPK-nya berapa? 2 dan 3 KPK-nya adalah 6. Anak-anak bisa cek sendiri ya nanti. Nah, 6. Nah, sekarang sama. Ini pasangannya dengan ini atau temannya ini. Berarti 6 bagi 2 itu hasilnya adalah 3. Sehingga kita tulis di sini. 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah 9. Dan yang kedua, 6 bagi 3. Hasilnya adalah 2. Berarti kalikan 2 di sini. 7 kali 2 itu adalah 14. Nah, sekarang penyebut sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan langsung. 9 tambah 14 itu adalah 23. Dan penyebutnya tetap 6. Nah, sekarang untuk menjadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar, atau lebih banyak ya, bisa kita bagi. 23 bagi 6 berikan berapa? Yang mendekati 23 tapi tidak lebih dari 23. Ya, berikan 3. Karena 3 kali 6 kan baru 18. Berarti 23 kurang 18 itu hasilnya adalah, atau sisanya adalah 5. Nah, dan hasilnya adalah 35 per 6. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pengurangan pecahan. Untuk pengurangan pecahan itu caranya sama. Nah, ini ada penyebutnya 3 dan 5, berarti harus disamakan penyebutnya dulu, yaitu dengan mencari KPK. Nah, Bapak langsung saja biar cepat, 3 dan 5 KPK-nya itu adalah 15. Nah, ingat tandanya kurang ya, karena ini sudah masuk ke pengurangan. Nah, sekarang sama, ini temannya sama ini. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5, berarti ini kalikan 5. 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, sekarang yang ini 15 bagi 5 hasilnya adalah 3, berarti ini kalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, tinggal dikurangi, 5 kurang 3 hasilnya adalah 2 per 15.
Nah, itu gampang. Sekarang soal kombinasi antara pecahan campuran dan pecahan biasa. Caranya masih sama dengan penyembelahan, tinggal dikurangi aja nanti. Ini kan dia masih pecahan campuran, ubah dulu ke pecahan biasa. Dengan cara 3 kali 1 hasilnya 3, tambahkan 1 hasilnya 4. 4 per 3. Kurangi pecahan biasa yang sudah ada. Nah, sekarang bisa dikurangi? Tidak. Kita samakan dulu penyebutnya 3 dan 2. KPK-nya berapa? Nah, itu bisa dicari sehingga nanti pasti ketemunya itu adalah 6. Nah, sekarang nih, 6 bagi 3 hasilnya berapa? 2. Berarti 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. Sekarang 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3. Ya, berarti di sini kalikan 3. 1 kali 3 itu hasilnya 3. Sekarang tinggal kita kurangi karena penyebutnya sudah sama. 8 kurang 3 hasilnya 5. Dan 6-nya itu tetap dia tidak diapa-apakan. Nah, jadi kalau seperti ini bentuknya, kalau lebih kecil dia pembilangnya atau lebih sedikit pembilangnya, tidak bisa kita ubah ke pecahan campuran. Nah, itu saja dulu anak-anak. Untuk hari ini, nanti akan Bapak berikan soal latihan selanjutnya. Dan tetap semangat dalam belajar.